Shalom, selamat pagi. Saya Valeria Ola, NIM 1910416895, kelas manajemen A2 pagi. Dosen Bapak Adi Mursalin, Sarjana Manajemen, Magister Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional. Baik, saya akan membahas tentang manajemen distribusi internasional. Ada beberapa pengertian manajemen distribusi internasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Warren J. Kagan, saluran pemasaran atau saluran distribusi adalah saluran yang digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang sampai ke tangan konsumen. Yang kedua, menurut Kotler, saluran pemasaran adalah sekelompok perusahaan atau perseorangan yang memiliki hak pemilik atas produk atau membantu memindahkan hak kepemilikan produk ketika akan dipindahkan dari produsen ke konsumen. Ada anggota saluran distribusi internasional. Yang pertama ada agen. 1. Perusahaan manajemen ekspor atau VME, Export Management Company, adalah suatu perusahaan manajemen ekspor yang melayani berbagai perusahaan dalam kegiatan ekspor. Perusahaan ini memandang pengeksporan sebagai klien mereka. Dalam aktivitasnya, perusahaan manajemen ekspor ini bekerja sama dengan perusahaan pelayaran. Selain itu, mereka juga menggunakan nama, material promosi, atau administrasi kliennya. Perusahaan ini memiliki skala operasi yang berbeda-beda. Ada perusahaan yang menangani 10 produsen dan ada juga yang menangani ratusan produsen. 2. Agen ekspor perusahaan manufaktur ekspor agen. Agen ekspor perusahaan menyediakan layanan yang hampir sama dengan perusahaan manajemen, namun dalam skala dan kontrak yang lebih kecil. Agen ekspor perusahaan ini bekerja untuk bertindak atas namanya sendiri dan menerima untuk jasa yang mereka terima. Yang ketiga, asosiasi web pemeran. Asosiasi ini didirikan oleh produsen-produsen Amerika Serikat. Anggota asosiasi ini dapat menentukan harga, berbagai informasi, melakukan riset pemasaran, dan lain-lain. Yang keempat, agen komisioner dan agen pembelian yang dikendalikan negara. Agen komisioner ini bertindak sebagai mewakili perdagangan luar negeri atas pembelian produk-produk tertentu. Agen komisioner ini menerima komisi dari klien luar negeri untuk jasa pembelian produk tersebut. Sedangkan agen pembelian yang dikendalikan negara adalah perwakilan pembelian resmi suatu pemerintahan untuk pembelian barang-barang tertentu. Biasanya negara berkembang mempertahankan misi untuk memasok barang dengan menempatkan beberapa stafnya di luar negeri. B. Pedagang perantara. Pedagang perantara memiliki hak atas produk dan melakukan hubungan dagang dengan menggunakan nama pribadi dan memiliki otoritas yang berbeda antara pedagang perantara satu dengan pedagang perantara lainnya dalam kaitannya dengan barang tersebut. Mereka dapat melakukan pengiriman atau tidak. Ada beberapa jenis pedagang perantara, antara lain 1. Pedagang ekspor, 2. Koperasi pengekspor, yang ketiga pemasok ekspor. Pedagang ekspor adalah pedagang yang langsung membeli barang dari produsen dan memiliki hak atas produk tersebut. Pedagang ekspor memiliki mitra di luar negeri, baik pengecer maupun pedagang besar. Dalam aktivitasnya, pedagang ekspor menggunakan nama sendiri dan melakukan atau menanggung semua resikonya. Koperasi pengekspor adalah kumpulan dari pengusaha perusahaan yang membentuk suatu koperasi pendistribusian produk-produk ke luar negeri. Modal kerjasama antara produsen dengan koperasi pengekspor ini disebut dengan piggyback, di mana koperasi pengekspor ini dapat berperan sebagai perusahaan manajemen ekspor ataupun hanya sebagai agen. Selanjutnya, pemasok ekspor adalah perusahaan yang mengkhususkan diri dalam penjualan produk dan dengan kualitas atau yang jumlah produksinya berlebihan untuk dijual kembali ke luar negeri.
Selanjutnya, distribusi langsung. Distribusi langsung melalui agen dalam pendistribusian langsung. Perusahaan dapat bekerja sama dengan agen perantara di luar negeri, yang mana agen ini tidak memiliki hak atas benda tersebut atau barang tersebut. B. Perwakilan agen. Sales representative. Kegiatan sales ini merupakan perwakilan perusahaan di negara asing untuk melakukan penjualan di negara tersebut dengan komisi dari penjualan. Perwakilan agen juga memantau dan mengumpulkan informasi terkait penjualan referensi konsumen di negara tersebut, namun mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut. Agen pembelian. Agen pembelian ini kadang disebut juga sebagai pembeli barang untuk ekspor. Mereka aktif bergerak mencari produknya dengan verifikasi tertentu untuk kepentingan luar negeri dengan standar produk dan harga luar negeri. Agen ini juga yang mengurus semua urusan pemasaran dan persyaratan pengapalan, namun mereka tidak memiliki hak atas produk tersebut. Pialang ekspor. Tugas dari pialang ekspor adalah untuk mempertemukan pembelian luar negeri dengan penjualan lokal. Pialang ekspor ini tidak memiliki hak atas barang dan tidak ikut serta dalam tanggung jawab atas transaksi yang dilakukan. Pialang ekspor memperoleh komisi atas jasa yang diberikan. Distribusi langsung melalui pedagang perantara. Pedagang perantara mengambil alih atas produk atas pembelian produk dan kemudian menjualnya kembali dengan nama pribadi. A. Distributor ekspor. Distributor ekspor membeli barang dengan diskon yang besar kemudian menjualnya kembali untuk mendapatkan laba. Memberikan layanan servis atas pembelian barang tersebut serta mereka menggunakan nama mereka. B. Pengecer luar negeri. Dalam pemasaran internasional, pengecer luar negeri memiliki dua fungsi. Selain menjual barang secara langsung ke konsumen melalui jaringan toko yang dimiliki, mereka juga mendistribusikan barang ekspor ke pengecer lebih kecil. Selanjutnya C. Pemborong ekspor. Pemborong ekspor melakukan kegiatan bisnisnya dengan memborong semua barang ekspor untuk memenuhi kebutuhan konsumen luar negeri. 4. Saluran distribusi milik perusahaan. Yang kelima, pasar kelabu. Grey market merupakan salah satu alternatif yang bisa digunakan untuk memasarkan produk pemasaran internasional di mana distribusi barang di sini dilakukan melalui saluran yang tidak memiliki otoritas. B. Keputusan desain saluran. Dalam menentukan saluran pemasaran, produsen harus memilih saluran yang ideal dan praktis. Bagaimana cara mereka memilih saluran pemasaran yang sesuai serta bagaimana mereka meyakinkan perantara yang baik untuk menangani ini tersebut. Beberapa tahapan yang perlu diperhatikan dalam kaitannya mengambil keputusan desain saluran yang tepat antara lain 1. Menganalisis kebutuhan konsumen. 2. Menentukan tujuan saluran. 3. Mengidentifikasi alternatif utama. 4. Mengevaluasi alternatif utama. 5. Pemilihan anggota saluran. 6. Pengendalian anggota saluran. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.